Hmm. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama, mari kita ucapkan syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya shalawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita panutan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fitini wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman semuanya dimanapun anda berada, selamat berjumpa kembali dengan Lehar Petualang di sini ya teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman, viewer, subscriber dan seluruh pemirsa dimanapun anda berada yang beragama Islam atau yang Muslim. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di sebuah kebun ya teman-teman. Tapi sebelum saya cerita histori, saya akan mengajak anda untuk minum susu dulu teman-teman. Mari teman-teman dimanapun anda berada, ambil susu anda, jahe anda, teh anda, ataupun minuman apa saja yang anda punya. Mari temani Lehar Petualang untuk minum bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebetulan saya juga sudah masak nasi gorengnya teman-teman. Ini biar agak dingin dulu, nanti kita makan. Dan saya akan cerita histori tempat ini teman-teman ya. Oke, saya sekarang berada di sebuah kebun milik tetangga saya. Dan kebun ini ada sebuah gubuk ini karena tadi hujan ya. Saya tidak mungkin menggelar tenda di luaran, tapi saya memang lebih banyak berada di sini. Ini sebuah gubuk ya, yang dulunya ini adalah rumahnya teman-teman. Rumah di saat itu tetangga saya namanya Kang Parto ya. Jadi ada sebuah rumah di sini, rumah di kebun. Ya macam gubuk lah ya, semacam gubuk, tapi lebih besar dari ini dahulunya. Di sini karena seorang penderes yang beres di sini. Tetapi gara-gara 20 tahun yang lalu itu ada bencana besar di Purworejo, pernah ada bencana besar yaitu longsor ya. Jadi termasuk daerah sini ini terdampak longsor. Jadi di sana ada sebuah mata air ya. Terus ini adalah sebuah gubuk yang lebih besar dari ini. Gubuk ini dulu terbawa oleh longsor teman-teman ya. Terbawa oleh longsor sehingga rata dengan tanah ya. Dan kebetulan Mbah Parto dan keluarga ini sedang tidak ada di gubuk ini, tapi berada di rumah ibunya. Dan ternyata gubuk yang terpendam oleh material longsor ini, karena orang zaman dahulu itu kan senang menyimpan barang-barang pusaka lah, pusaka ataupun ajimat ya. Jadi ada beberapa ajimat yang terpendam di sini teman-teman. Ada yang terpendam di sini karena zaman dulu itu kalau orang Jawa menggunakan ajimat atau benda-benda pusaka itu keselamatan, katanya seperti itu ya. Jadi setiap suro mesti ada dikasih bunga-bunga ataupun wangi-wangian ya. Dan semua kliwon ataupun selosok kliwon itu juga diberikan bakaran dupa ya, macam membakar dupa ya. Dan semenjak kena longsor itu, karena barang-barang pusaka itu ikut terpendam beserta rumahnya itu rata dengan tanah, akhirnya barang-barang pusaka ini tidak terawat teman-teman. Artinya terpendam ini sudah tidak kelihatan lagi di mana letaknya ya. Jadi benda-benda pusaka ini yang seharusnya setiap satu suro itu diberikan wangi-wangian ataupun gampangannya dikai kembang dan lain-lain, dan setiap sosok Iwan Jumaglan itu dikasih wangi-wangian dan juga kembang juga ya kan, akhirnya tidak diberikan. Dan akhirnya benda-benda pusaka ini buyar. Artinya buyar kenapa? Dia tidak tahu lagi mencari majikannya, dan akhirnya kawasan ini menjadi angker teman-teman. Yang saya tahu ada 5 ya. Ada 2 adalah batu permata atau batu akik lah macam ini.
Terus yang ketiga adalah 13 keris, itu semua barang pusaka semua. Dan fenomena-fenomena semenjak kejadian itu, dan ini termasuk terdengar suara enggak teman-teman? Jadi gubuk ini dulunya rata ya, ini dibangun kembali. Dan semenjak fenomena-fenomena seperti itu sering muncul bau-bau wangi dan juga bau kemenyan itu di sekeliling gubuk sini teman-teman. Dan ini sekarang sudah tidak tetap dirawat, tetapi dia tidak tidur di sini kan, sudah punya rumah ya. Dan ini merupakan gubuk. Ternampak di sana ada bumbung dan juga ini hanya perapian. Di situ ada kambing juga. Ini hanya dikasih kambing di sini teman-teman. Dan ketika orang lewat dan lalu lalang di sini beraktivitas di kebun, lewat sebelah bawah itu adalah jalan ya, jalan menuju kebun tetangga sebelah sana. Banyak kebun-kebun di sana. Jadi ketika pulang sore itu selalu terdapat bau-bau wangi ataupun bau kemenyan, sehingga menjadikan merinding ya teman-teman. Jadi tetangga-tetangga ini merasa tidak nyaman. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat saya penasaran dan saya sengaja camping di sini, ingin merasakan bagaimana fenomena tersebut. Apakah sering masih bau-bau wangi dan juga bau kemenyan yang dibakar ataupun dupa ya? Apakah masih apa tidak? Nah, ini saya berada di sini. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan makan dulu saja karena sudah lapar, dan ini nasi gorengnya pun sudah masak. Mari teman-teman semuanya kita makan dulu. Dan kebetulan saya tadi membawa nasi dan saya bawa telur juga untuk kita masak sebagai nasi goreng. Itu teman-teman. Oke, mari kita makan teman-teman semuanya dimanapun berada. Anda punya nasi, Anda punya roti, Anda punya kue-mueh, mari makan bersama lihat petualang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Di belakang kang arah sana ada kambing ya teman-teman. Kambingnya 2 kayaknya. Jadi memang gubuk ini hanya untuk persinggahan saja ketika makani wedhus, ngasih empan kambing ya kan. Kerja di tanah di kebun ini ngambil nira, kelapa. Nah, itu buat singgah di sini. Di dalam ada kamar. Ada kamar 1. Dan sedikit konfirmasi kepada teman-teman yang telah berkomentar di video saya sebelumnya. Di waktu itu saya bikin video bersama Kang Tambuh ya, di sebuah kebun juga, ataupun tepatnya di pinggir jalan lah ya. Jadi Kang Tambuh tidak mau masuk ke dalam tenda karena memang cuacanya sumuk gitu ya, ataupun gerah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tendanya hanya muat 1 orang ini ya, tenda ini hanya muat 1 orang,
Maka dengan terpaksa Kang Tambu memang tidur di luar tenda, itu atas kemauan Kang Tambu sendiri. Dan juga kenapa saya tutup tenda, saya tutup karena memang banyak nyamuk ya teman-teman. Lagian sudah bikin api unggun juga. Begitu teman-teman ya, sedikit konfirmasi tentang video saya sebelumnya, dan mohon dimaafkan karena memang kalau ini muat 2 orang mesti saya akan ajak Kang Tambu ini masuk ke dalam tenda dan saya akan tutup gitu ya. Tapi memang yang pertama karena kemauan Kang Tambu sendiri, dia memang mau tidur di luar, dan kebetulan cuaca waktu itu tidak hujan macam hari ini ya, karena hari ini tadi sempat hujan. Terus makanya saya ambil tempat di sini, bukan di luaran gubuk ini ya teman-teman. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan dapat diterima alasan saya kenapa saya tidur di dalam tenda sendirian, kenapa Kang Tambu di luar tenda. Bukan bermaksud apa-apa, karena ini memang kemauan daripada Kang Tambu sendiri. Oke teman-teman, lanjut kita akan benah-benah, terus kita akan ngasuh ya teman-teman, ataupun ya cek boyok lah, istirahat sebentar ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti bau wangi, bau kemenyan dan lain itu saya ingin merasakan seperti apa sih. Maksud saya kenapa saya kesini ya, rasa curiga saya, rasa penasaran saya, karena ya itulah ada benda pusaka 5 tadi, yang 2 adalah batu akik, yang 3 adalah pusaka yang ikut terpendam di sini dan menimbulkan aura-aura negatif seperti itu. Sering terjadi bau-bau wangi-wangian dan juga bau kemenyan ataupun dupa yang dibakar, padahal di sini nggak ada orang gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut benar-benar saja, terus kita istirahat. Oke teman-teman semuanya, saya sengaja memasang 2 kamera, di sana 1 dan di sana 1, dan saya akan tidur. Saya tidak memasang tenda ya teman-teman, karena memang sudah ada gubuk macam ini, ini saya bawa. Akhirnya saya sangka gubuk ini belum berdiri gitu ya, belum ada gubuk, makanya saya berada di sini saja. Oke teman-teman ya, kamera 1, kamera 2, kita akan tidur dulu.
Subhanallah. Suara kambing. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Suara wedhus iki. Oke. Kita langsung eksplor saja teman-teman ya, Pak. Subhanallah. Tikus barang lagi nih ya. Serantang tikusnya. Subhanallah. Tikus. Tikus lah itu ya. Subhanallah. Wedhus. Hutan bu ya. Oke teman-teman, kita lanjut eksplor saja. Saya mau memakai lampu yang besar itu, melihat sekeliling gubuk ini ya teman-teman. Udah mau hujan juga ini. Subhanallah. Oh, ternyata di sini ada kambingnya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, dulu pernah terjadi longsor. Ini bekas rumah sebetulnya teman-teman. Dan di sana itu adalah mata airnya di sana. Karena mata air itu selalu mengalir, maka pas waktu hujan deras itu ikut longsor ya, karena airnya banyak. Subhanallah. Ih, kok ono gledak-gledak ya? Tikus apa ya? Subhanallah. Wedhus. Aduh. Allahu Akbar. Ih, malah hujan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Hujan. Aduh. Ini teman-teman ya. Ini adalah gubuknya teman-teman. Hujan. Kita masuk ke dalam aja teman-teman. Aduh. Kita hujan bareng. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Wedhus nek kayak wedhus. Hujan ternyata teman-teman. Aduh. Jadi tadi saya berasa bau wangi yang menyengat yang sampai sekarang itu wanginya masih teman-teman. Subhanallah. Tadi di sana. Subhanallah. Allahu Akbar. Ternyata hujan. Subhanallah.
Jadi baunya itu sangat wangi sekali teman-teman ya. Saya nggak tahu itu tadi perut saya mendadak rasanya mau muntah gitu ya. Subhanallah. Allah hujan. Subhanallah. Jadi berasa wanginya wangi banget sehingga dirasa itu nggak enak sekali. Akhirnya saya berasa mau muntah gitu teman-teman. Jadi rasanya wah, memang betul-betul nggak enak banget. Sampai sekarang bau wangi itu masih terasa ya. Tapi apa? Aduh, Allahu Akbar. Kambil tiba mah. Atau banyak pohon kelapa, mungkin kelapa yang jatuh apa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Wangi banget rasanya, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh malah hutan barang ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi ini memang betul-betul. Nah ini ya dulu tempatnya. Di sana adalah bekas rumahnya ya teman-teman. Jadi waktu itu rumah dua kalinya gubuk ini terbawa oleh longsoran ya. Dari sana kan mata airnya besar dan juga 2 hari 2 malam itu tidak terang. Jadi udan terus rong di. Kambil tiba nek iki cetha. Kambil tiba iki. Subhanallah. Ngeget-get gini. Allahu Akbar. Oh, di atas memang ada pohon kelapa itu. Subhanallah, ngeget-get tok iki. Wedhus. Allahu Akbar. Kambil tiba nih, kambil tiba sudah Mas. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Oke teman-teman ya, mungkin sampai saat ini dulu ya teman-teman ya, karena ini hujan juga dan juga baunya wangi itu nggak hilang-hilang ini teman-teman. Tapi nggak nampak ada apa-apa, nggak ada kejanggalan-kejanggalan, nggak ada. Cuma saya herankan itu bau wanginya ini loh. Subhanallah. Oke. Kita tutup dulu kamera teman-teman. Oke teman-teman, ternyata hujan ya teman-teman. Ini sempat kena air hujan. Yang saya rasakan itu hanya bau wangi yang menyengat sangat ya teman-teman, dan rasanya apa? Karena wajar lah gubuk macam ini ada macam kayak tikus, dan kebetulan di sini juga banyak pohon kelapa karena dulu waktu sampai sekarang pun deres apa ya, ini ada bumbung-bumbung gitu ya teman-teman. Jadi macam banyak tikus ya, pating bludak itu mungkin tikus lah. Tetapi yang saya herankan itu bau wangi ini nggak sampai sekarang itu masih baunya itu masih. Apakah itu fenomena daripada benda pusaka itu atau bukan, saya pun kurang tahu seperti itu. Tapi bau wangi dan bau kemenyan ini atau dupa ini yang tidak bisa ini ya teman-teman. Maka saya nggak bisa teruskan teman-teman ya. Coba ini kita lihat jam berapa teman-teman. Sudah jam 2 teman-teman ya. Alhamdulillah sudah bisa bertahan sampai jam 2 dini hari. Dan di sini memang ada kandang kambing di sebelah sana, dan dari tadi memang kambing ini tidak bisa diem ya. Mungkin lapar atau apa nggak tahu, batuk-batuk dan juga apa, mungkin ini salah satunya itu. Jadi yang saya rasakan hanya berasa bau wangi banget, dan juga saya tadi sempat kaget ya, mungkin kelapa yang jatuh atau apa, kayak macam ada lindu. Tapi mungkin kambing yang bergerak ya, karena itu dua kambing ya, kambing yang bergerak dalam satu gubuk ini kayaknya. Dan ini sebelah ini juga ada apa namanya, kandang kambingnya, mungkin ini yang kecil ini.
Jadi mungkin kambing yang bergerak sehingga mengakibatkan ini gubuk ini bergerak-gerak kayak macam lindu atau anu ya, gempa bumi gitu ya. Sangka saya itu gempa tadi, makanya sempat takut gitu teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin sampai jam 2 saja saya bisa mengeksplor tempat ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Liar Petualang, tolong dibantu subscribe, like dan komennya serta share-sharenya. Dan juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.